Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan Soleh dan Soleha mempersiapkan bukunya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bersama Ustaz Jasri. Mari kita berdoa. Raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai ya. Selanjutnya kita akan belajar pelajaran IPA. Yang pertama, kita akan belajar bab 1, objek dan pengamatannya. Biasanya kita akan ke bagian A dulu ya. Pendidikan IPA. Apa sih artinya IPA? IPA merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi, misalkan contohnya adalah tumbuhan yang menyerap air. Kemudian dia akan melakukan berbagai proses. Adapun contohnya nanti akan diperlihatkan ya. IPA sendiri lebih fokus kepada pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Biasanya lebih mempelajari benda-benda yang di sekitar melalui pengamatan atau observasi. Menurut KBBI, observasi adalah peninjauan dengan teliti atau cermat. Nah, untuk melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan. Biasanya, IPA ini lebih ke pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis sangat penting. Bahkan dalam IPA ini, kamu akan belajar fakta untuk membuat sebuah kesimpulan. IPA sering disebut sains atau orang yang ahli dalam bidang IPA dikenal dengan saintis. IPA ini, sains berasal dari scientia, yang berarti pengetahuan. Mari kita lihat, ini adalah interaksi di alam. Selanjutnya ada gejala alam. Yang pertama biotik, yaitu lebih ke hidup. Abiotik, mati. Adapun contoh biotik yaitu berkembang biak. Kemudian ada juga bereproduksi. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembangnya suatu makhluk hidup, bergerak. Abiotik, contohnya angin bertiup, gunung api meletus, air sungai mengalir ke laut. Jadi berkembang biak itu lebih memperbanyak atau tumbuhnya suatu makhluk hidup. Abiotik itu sesuatu yang dirasakan dari alam, benda alam yang memunculkan sesuatu dari dalamnya. Sesuatu yang dapat mengalir suatu tempat. Ini adalah gambaran biotik, proses fotosintesis, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian ada abiotik, yaitu angin yang bertiup kencang. Selanjutnya ada bagian B, keterampilan proses dalam IPA. Ini adalah proses sains yang dasar. Mengamati. Yang pertama ada mengamati. Oke. Mengamati biasanya mengamati sebuah objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Jenis-jenis keterampilan mengamati yaitu yang pertama, melihat dengan
indera penglihatan atau mata untuk mengetahui bentuk, penampakan, atau wujud warna suatu objek dan peristiwa. Yang kedua, mendengar, yaitu menggunakan telinga untuk mengetahui bunyi atau suara objek. Mencicipi, yaitu lidah untuk mengetahui rasa suatu objek. Meraba, yaitu kulit untuk mengetahui keadaan panas atau dingin, teksturnya keras atau halus, kasar atau halus suatu objek. Mencium, yaitu dengan indera penciuman atau hidung untuk mengamati bau dari sebuah objek. Mengukur, yaitu menggunakan suatu alat ukur, misalkan penggaris, jangkau sorong, dan lainnya. Diperoleh melalui pengukuran. Yang kedua, yaitu mengelompokkan. Keterampilan proses sains dasar yang kedua. Mengelompokkan, yaitu menggabungkan persamaan yang sama, yaitu atau menggolongkan. Kemampuan untuk mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki serta hubungan antar objek. Di sini, mengelompokkan akan berhenti jika dalam suatu kelompok sudah tidak dijumpai perbedaan ciri lagi. Ada yang ketiga, keterampilan memprediksi. Kemampuan memprediksi merupakan kemampuan untuk membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola, kecenderungan tertentu, atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Memprediksi ini memerlukan suatu pengujian. Yang terakhir, yang keempat, menyimpulkan. Menyimpulkan, memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsip yang diketahui. Adapun mengkomunikasikan, yaitu kemampuan untuk menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, visual, atau audiovisual. Biasanya, penyampaian informasi dalam ilmu pengetahuan dapat disajikan dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan, atau dapat pula dalam bentuk grafik, bagan, peta, lambang, diagram, persamaan matematika, dan demonstrasi visual. Ini adalah mengamati proses tumbuhnya toge. Silahkan lihat. Sebelum melakukan praktik ini tentunya kalian perlu mengamati dulu. Jadi mulai terkecil sampai besar. Nah, hingga akhirnya dia akan tumbuh dengan sempurna. Proses pengamatan ya. Selanjutnya, kalau contoh mengklasifikasikan seperti ini, misalkan dia kelompok hewan buas. Ada apa? Harimau, serigala, unggas, ayam, burung, misalkan bebek, dan mengklasifikasikan. Prediksi, yaitu memperkirakan hasil percobaan. Ini ceritanya seorang yang sedang melakukan percobaan yang akan dinyatakan akan diteliti lebih jauh lagi. Kesimpulan yaitu menyimpulkan suatu percobaan. Mengkomunikasikan gimana nih prosesnya rata-rata pertumbuhan tinggi tanamannya yang sudah ditanam tadi. Misalkan hari ke berapa nih, tingginya berapa senti, sudah 5 senti, sudah 10, sudah 20 senti, sudah 35 senti. Alhamdulillah sudah tumbuh. Yang kedua, keterampilan proses sains terintegrasi. Yang pertama, merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antara variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel,
secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, penyelidikan data. Misalkan meneliti suatu obat untuk dibuat, misalkan membuat vaksin corona. Merumuskan masalah yaitu membuat pertanyaan mengenai masalah. Jadi misalkan tanyakan, apa sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat vaksin? Siapa saja sih siapa saja sih yang boleh menggunakan vaksin ini? Mengidentifikasi variabel dapat dipahami sebagai upaya untuk mendefinisikan masalah. Kira-kira apa sih nanti yang dimaksud dengan virus itu sendiri? Kayak gitu ya. Dan bagaimana nanti uji cobanya, apakah akan berhasil? Mendeskripsikan hubungan antara variabel. Menjelaskan hubungan antara satu variabel yang akan diteliti dengan hal yang lain. Nah, kira-kira kalau ini berhasil, apakah ini akan berhasil sama dengan yang lainnya, produk lainnya, ya kan? Selanjutnya, mendefinisikan variabel secara operasional, artinya suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selesai meneliti, maka akan ada kesimpulan antara satu bahan dengan bahan lainnya. Mengendalikan variabel, upaya untuk mengurangi efek variabel rancu dalam studi atau percobaan. Nah, kira-kira bahannya apa aja sih yang kurang? Jika misalkan ini seperti, misalkan ini ada obat ini rasanya kurang atau misalkan dosisnya kurang, sehingga ketika seorang makan dia tidak cepat sembuh. Memperoleh dan menyajikan data. Nah, mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dalam suatu sistem. Kemudian dilaporkan, setelah itu bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Nah, setelah melakukan percobaan, maka bisa disajikan dalam bentuk misalkan teks gitu ya, sehingga dapat memberikan informasi. Menganalisis data itu mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama dengan masalah yang berkaitan dengan peneliti. Nah, setelah terbentuk, maka terus dianalisis, terus ditinjau, dilihat kembali, diuji coba kembali, diuji coba kepada seseorang, misalkan vaksinnya apakah ini akan benar-benar baik untuk seseorang jika digunakan, akan benar-benar menjaga kekebalan tubuhnya. Next, merumuskan hipotesis, merencanakan jawaban sementara terhadap hasil penelitian. Nah, misalkan ini vaksin ini insya Allah berhasil untuk daya tahan tubuh seseorang dan mencegah penyakit COVID. Seperti itu. Selanjutnya merancang penelitian. Nah, penelitian ini kemudian dibentuk sebuah proposal dan diajukan misalkan ke suatu lembaga agar bisa ada label BPOM-nya. Penyelidikan, hasil penelitian yang mendapatkan fakta baru setelah diselidiki oleh salah satu lembaga, maka dia akan lolos. Misalkan bisa digunakan untuk umum gitu obatnya. Nah, sebagai seorang ilmuwan atau saintis, maka harus memiliki sifat mampu membedakan opini dan fakta. Pendapat umum atau pribadi yang belum teruji kebenarannya. Jadi sesuatu itu harus diuji terlebih dahulu. Tidak boleh asal bicara. Kemudian ada sikap yang lainnya, keberanian untuk mencoba. Jadi harus berani mencoba. Meskipun seringkali gagal untuk melakukan percobaan, terus bertanya dan mencari referensi lebih banyak atau membaca lebih sering agar percobaannya berhasil. Kejujuran, harus jujur dalam mengambil dan mengolah data. Ketika menyimpulkan suatu penelitian, maka harus benar-benar berdasarkan fakta, bukan melihat dari internet atau melihat dari temannya atau misalkan plagiat.
Teliti. Lakukan penelitian harus teliti dan tidak boleh melakukan penelitian harus teliti. Jadi peneliti itu harus teliti, jeli, tidak boleh sekali lihat udah gitu kan enggak ya, harus terus dilihat kembali, dicek kembali apakah racikan-racikan obat, bahan-bahan yang diracik ini sudah pas, misalkan cek lagi apalagi nih komposisinya yang akan ditambahkan, yang sudah apa, checklist kemudian semua sudah selesai maka diramu obat tersebut. Harus lebih teliti, tidak boleh melakukan kecerobohan, selalu ingin tahu. Jadi sebagai seorang ilmuwan, saintis harus banyak ingin tahu. Bertanya bagaimana sih tumbuhan ini bisa tumbuh, prosesnya seperti apa sih? Misalkan bagaimana sih laptop ini bisa menjadi sebuah laptop, apa aja sih susunannya gitu kan. Objek, seorang peneliti dalam mengemukakan hasil penelitiannya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Jadi ketika seseorang meneliti, misalkan meneliti vaksin corona, misalkan vaksin corona 12, tuh contohnya harus berdasarkan fakta. Ini pasti deh vaksin ini bagus untuk seseorang, tidak boleh gitu ya. Jadi harus melakukan berdasarkan penelitian yang benar dan teruji. Bekerja sama, peneliti harus bekerja sama dengan orang lain sehingga dapat berhasil dengan baik. Seorang peneliti tidak boleh meneliti sendiri saja, tapi harus mengajak teman lainnya yang ahli, sehingga ketika kita melakukan kesalahan ada yang mengoreksi. Terbuka dan fleksibel, berterus terang, berpikir positif, serta bersedia mendengar. Nah, seorang ilmuwan atau saintis, dia harus terus terang. Misalkan hari ini percobaannya gagal, ya katakanlah gagal, nanti kita mencoba lagi bersama teman-teman yang ahli. Selalu berpikir positif, tidak boleh berpikir negatif. Percobaan ini pasti buruk, aku tidak mau membuat racikan obat batuk lagi sudahlah gitu kan. Padahal tidak boleh seperti itu, kita harus terus berusaha dan hilangkan pikiran negatif serta bersedia mendengar orang lain. Ketika kalian dikritik, maka kalian harus mendengar. Seperti itu. Misalnya kalian melakukan percobaan, ini kamu kurang ini, maka harus didengarkan dengan baik. Bertanggung jawab atas hasil penelitiannya atau pekerjaannya yang telah dilakukan. Ulet dan gigih yang disertai keyakinan. Tidak mudah berputus asa, jika ada kegagalan terus mencari penyebab kegagalan tersebut. Mensyukuri karunia Tuhan, bersyukur kepada Allah telah memelihara dan melestarikan alam semesta ini untuk kita semua, sehingga kita bisa hidup damai, aman, makmur. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Silakan mengerjakan halaman 8, 9, dan 10 di buku paket. Sisanya boleh di buku tulis jika tidak cukup. Selanjutnya dipotongkan ke Ustazah Sri ya. Terima kasih. Kita doa setelah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.